ada orang yang baik, haji, suka sedekah, selalu berbagi kepada jiran, kawan, sahabat, tetangga, tahajud, bangun malam, sholat witir, baca Quran, tapi matinya dalam keadaan jelek, buruk, adakah makna amalnya? Tidak ada. Maka yang paling penting hidup ini adalah husnul khotimah, dan kita sekarang sedang berada di husnul khotimah. Insya Allah semua yang hadir ini husnul khotimah. Hai guys, saya malam ini sedang berada di Kairo, asrama Kairo. Kiai Haji Iqbal Muhajir ingin mengingatkan nostalgia kami di Mesir. Maka Ustadz Somad, dia tahu Ustadz Somad sudah lama nggak ke Mesir, maka dia undang Ustadz Somad malam ini bukan di Tasikmalaya, ini sedang di Mesir. Tapi perasaan di Mesir nggak pernah hujan kayak gitu. Kita sedang berada di Nusantara, di Jawa Barat, di Tasikmalaya yang kita cintai. Semoga dengan tabligh akbar ini kampung halaman kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tema ngaji kita malam ini adalah gak ada temanya. Menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan? Ada 5 yang perlu kita lakukan. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. 1. Yang bisa ditulis, tulis. Yang nggak bisa nulis, berarti diingat. Yang nggak bisa ngingat, jangan khawatir, ini direkam. Nanti tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang pertama, besok sudah hari Sabtu. Sabtu depan tanggal 1 Maret, insya Allah kita tetap menunggu sidang isbat. Tapi menurut prediksi, jangan puasa duluan, karena puasa tetap tanggal 1. Kok 1 Maret? 1 Ramadan. Yang pertama yang kita lakukan, seminggu lagi, nggak lama. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha. Bagaimana cara taubat nasuha itu? Menyesal dalam hati, silap, khilaf, salah, dosa, narkoba, zina. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyesal, kita mandi taubat. Alhamdulillah, malam ini tinggal niatnya saja, mandinya sudah. Nawaitu, saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Setelah itu beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihah. Saya istighfarnya nggak bisa pakai lagu lantun kayak Ustadz Somad, nggak usah pakai lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya istighfarnya nggak bisa pakai suara Pak Ustadz, lebih khusyuk kalau dalam hati aja. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan, kepayahan, kesusahan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Mudah-mudahan kesulitan, kesusahan kita dilapangkan Allah. Wa
min kulli hammin faraja, sempit, susah, galau, gundah gulana, diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan dan kemudahan. Fa inna ma'al usri wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya orangnya suka mengamalkan istighfar. Pas saya pulang ke rumah tiba-tiba ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa itu? Ada motor. Punya siapa? Teman saya. Itu bukan rezeki tidak disangka, salah parkir. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki, kita bisa ke Baitullah insyaallah bersama Kiai Haji Iqbal Muhajir LC insyaallah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Siapa yang banyak dosa, beristighfar di dinding Ka'bah, beristighfar di pintu Ka'bah, diampunkan Allah dosanya. Betul? Enggak betul. Bagaimana dengan orang miskin yang enggak punya uang? Apa bisa dia pergi ke Baitullah? Begitulah adilnya Allah. Yang kaya kok bisa beristighfar di pintu Ka'bah, yang banyak uang kok bisa sholat di Taman Raudhah. Tapi bagi saya, bagi kita, tidak mesti ke Baitullah. Kita mandi tobat, kita istighfar di rumah kita, di musola, dilanggar. Allah tetap memberikan ampunan. Allah itu maha adil. Mudah-mudahan Allah semuanya, kita semuanya, Allah mengampunkan dosa silap salah kita sebelum masuk ke bulan suci Ramadan insyaallah. Syarat taubat 3. 1. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, nyesal. Sudah nyesal? Belum. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan, astagfirullah. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, saya bertekad kuat tidak akan kembali kepada perbuatan dosa insyaallah. Amin ya rabbal. Ustaz Somad, dosa saya banyak Pak Ustaz. Enggak usah ngomong, dari matamu sudah kelihatan kau pendosa. Saya ini Pak Ustaz banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kalau ada orang yang mengatakan, misalnya Ustaz Somad ngomong, saya ini Abdul Somad enggak ada silap, enggak ada salah, enggak ada dosa, kira-kira betul? Jaga juga perasaan saya. Orang yang mengatakan dia tidak pernah silap, tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, saat itu dia sedang silap, khilaf dan salah. Betul? Al-insan, manusia, mahallul khata' wal nisyan, tempatnya silap, salah dan dosa. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, nanti kau akan jadi orang zalim. Jangan dekati pohon ini. Pohon ini, kalau pohon itu boleh. Jangan dekati, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahumaz syaitan, digoda setan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi dia sadar dan bertobat kepada Allah. Dia berdoa, doa yang paling tua yang selalu kita panjatkan selesai sholat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Doa siapa itu? Nabi Adam. Bapak Ibu, adik-adik, kalau saya dalam ceramah itu ada nanya, itu doa siapa? Gak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Saya termasuk penceramah yang saya nggak suka mempersulit jamaah. Ada juga orang ceramahnya, siapa itu? Siapa? Ayo. Saya enggak. Jadi kalau saya ceramah, nggak usah stres, nggak usah suntuk, nggak usah bingung, nggak usah galau. Jadi kalau selama dalam ceramah nanti saya ada nanya, doa siapa itu? Nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Doa siapa itu? Doa Nabi Adam.
Saya jawab sendiri kan. Nabi Adam doa paling tua. Doa paling tua bukan doa minta anak. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim. Bukan doa minta supaya diturunkan makanan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Doa Nabi Isa. Tapi doa yang paling tua adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Kalau di Mesir, di Makkah, di Masjidil Haram dilantunkan imam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di Mesir dilantunkan Rabbana zalamna anfusana. Api sampai di Indonesia pakai lagu juga, Rabbana zolamna. Yang penting bukan lagunya, yang penting ada penyesalan dalam hati. Semua diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Doa saya banyak, dosa-dosa saya banyak Pak Ustadz, kata si ibu. Apa dosanya Bu? Dosa saya Pak Ustadz adalah, apa dosa ibu? Curi uang suami Pak Ustadz. Kenapa ibu curi? Karena suami saya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir. Suami yang pelit, uangnya boleh dicuri. Setuju? Enggak boleh. Ada seorang perempuan namanya Hindun. Siapa namanya? Hindun datang menemui Nabi Muhammad SAW di atas bukit Safa. Ketika Nabi sedang duduk, datang Hindun, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya namanya Abu Sufyan, orangnya pelit, bin medit, bin bakhil, bin kikir. Dia nggak ngasih uang ke saya. Lalu kata Hindun, bolehkah saya ambil uangnya untuk makan anak-anak saya? Kata Nabi, ambillah. Kalau suami ibu nggak pernah ngasih uang belanja, langsung datang uang belanja. Kira-kira di Tasikmalaya nggak sama uang belanja di Papua, di Makassar, di Sumatera dengan di Tasikmalaya. Kira-kira kalau di Tasikmalaya jangan belanja yang terlalu tinggi, jangan yang terlalu rendah, yang sedang-sedang. Kira-kira berapa cukupnya sebulan? Nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Saya sudah cari di Google. Misalnya 2 juta, lalu suaminya cuma ngasih 200.000, maka istrinya boleh ngambil 1.800.000. Ibu siap? Hati-hati Pak, jangan lagi disimpan di bawah bantal. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Terus menyimpannya di mana Pak Ustadz? Simpanlah di tempat yang aman, bank pesantren Husnul Khotimah. Wah, saya nggak yakin Pak Ustadz. Nanti kalau kami dekat dengan Kiai Iqbal Muhajir, kami bisa ngambil juga. Simpanlah di Bank Jabar Syariah. Ustaz kok tahu? Kami sudah foto di dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dilihat dari senyum-senyum Bapak Ibu jamaah ini kelihatannya orang-orang bahagia yang nggak punya utang. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari senyumnya yang lepas. Orang kalau punya utang, senyumnya nggak bisa lepas begini. Kita pancing dikit, senyumnya tertahan. Tapi kalau ini lepas. Mudah-mudahan yang masih ada utang segera dilunaskan Allah. Banyak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun syarat taubat 3: menyesal dalam hati, beristighfar di lisan, tekad kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa untuk selamanya. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita insyaallah. Amin ya rabbal. Ustaz Somad. Ya, apa tandanya orang taubat itu diterima? Kira-kira ada WhatsApp-nya nggak? Taubat Anda sudah diterima. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur,
Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Allah tidak beritahu siapa yang dapat salat wusta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Itu rahasia Allah. Kita hanya diberi tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Taubat itu diterima. Ada betul Pak Ustaz. Dulu suami saya sebelum taubat itu pelit. Sekarang setelah taubat Pak Ustaz, dulu kalau lewat kota hari Jumat 2000, sekarang 2500. Alhamdulillah. Dulu istri saya Pak Ustaz, kalau beli kangkong 2 ikat 2 jam. Sekarang sejak taubat mendengar ngaji Ustaz ada perubahan. Berapa? 1 jam 50 menit. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang-orang yang bersih dari segala silap, salah dan dosa. Dulu saya sebelum taubat lancar-lancar aja rezeki saya Pak Ustaz. Dulu saya sebelum taubat sehat-sehat aja. Sekarang setelah taubat sakit-sakit. Setelah taubat sendal hilang. Setelah taubat helm hilang. Setelah taubat ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, risau, susah hati, duri yang menusuk telapak kaki. Itu cara Allah untuk menghapus segala dosa-dosa. Jadi kalau ada di antara kita ini yang sakit, mudah-mudahan dengan sabar dosanya diampunkan Allah. Kalau ada di antara kita ini yang gundah gulana, galau, dia serahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ala bidzikrillah. Ketahuilah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ngomong ghibah, ngomong namimah, ngomong gosip, pahala hilang, tenaga habis. Masuk ke warung pesan kopi 1 gelas, kopinya habis, tambah air putih. Dosa, pahala melayang. Tapi kalau kita banyak berzikir, Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati kita semua insya Allah. Adapun yang lalu-lalu, bulan lalu, tahun lalu, masa lalu, mudah-mudahan semua catatan amal kita pulang dari majelis taklim malam ini. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu. Saat itu semua dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah SWT. Apa kata malaikat? Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, nama kitabnya Al-Musnad, begitu kita bubar, qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum, semua dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diampunkan itu dosa. Hutang tetap. Jangan pulang dari sini besok ada yang nagih hutang. Hutang gimana? Kapan bayar? Qumu maghfuran lakum. Semua hutang-hutang kamu sudah diampun. Loh, siapa yang ngomong? Ustaz Somad tadi malam. Perasaan saya hadir juga. Dia nggak ada ngomong begitu. Saya sepertinya seperti itu dengan. Akhirnya kelahi ini 2 orang. Siapa yang menyelesaikan? Channel Ustaz Abdul Somad Official. Nah, lalu cara taubatnya bagaimana? Mandi taubat. Selesai mandi taubat, sholat sunat taubat. Yang pakai usolli sunatat taubat. Yang nggak pakai usolli, nggak usah pakai usolli. Nggak pakai usolli. Raka'ataini lillahi ta'ala. Loh, itu pakai usolli juga. Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah, ayat, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak, Fatihah, ayat, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Susah? 2 menit cukup.
Apa lama-lama? Itu Pak Ustadz teman saya lama sekali sujudnya. Kenapa dia lama? Sakit pinggang. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai itu fresh. Sholat taubat ini kapan Pak Ustadz? Pagi bisa, sebelum duha, setelah duha. Malam Pak Ustadz, malam bisa, sebelum tahajud, setelah tahajud. Bangun malam. Ustadz Somad sholat taubat kapan terakhir? Tadi malam. Loh, apa dosa Ustadz? Dosa saya banyak. Ah, masa iya? Emang Ustadz main sabu-sabu? Enggak, saya cuma pelihara ikan sapu-sapu. Memangnya Ustadz ada buat judi? Enggak ada. Zina? Insya Allah kita bertobat minta ampun kepada Allah. Masa Ustadz nggak punya dosa? Apa dosa ya? Oh, tadi naik pesawat, lihat pramugari, udah istighfar, astagfirullah. Masuk itu kita udah istighfar, astagfirullah. Dia nanya kursinya nomor berapa? Nah, mungkin nggak kita lihat kan? Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak ngomongnya? Itu makanya saya malam ini ngomong nggak banyak-banyak. Mudah-mudahan kalau ada yang salah diampunkan Allah. Mudah-mudahan yang ada bermanfaat, itu menghapuskan kata-kata yang silap salah di masa lalu, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kepada Allah sudah selesai, insya Allah. Berikutnya yang kedua, orang yang sudah umrah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainakuma. Satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa. Sudah. Orang yang sholat sunat taubat, ma min muslimin yuznibu dzamban, ada dosa, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya, insya Allah. Tapi dosa kepada tetangga, dosa kepada suami, dosa kepada guru, dosa kepada teman, apakah bisa dihapuskan dengan sholat sunat taubat? Enggak semudah itu, brother. Usolli sunat taubat kepada tetanggaku yang baru mobil baru, kemarin aku pasang paku. Enggak bisa. Usolli sunat taubat, minta ampun kepada tetanggaku yang kemarin pakai skincare ku ejek mukanya hitam sebelah. Enggak bisa. Maka yang kedua sebelum bulan suci Ramadan adalah minta maaf. Pak Kiai Haji Iqbal Muhajir LC, selama kita berjalan bersama banyak silap dan salah. Maukah Pak Kiai memaafkan silap salah saya? Udah selesai. Tapi saya nggak bisa ngomong gitu Pak Ustadz. Ustadz enak ngomong dengan Kiai, nggak bisa ngomong. Kirim WhatsApp, kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau mau beri maaf, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jangan. Yang penting kita minta maaf. Nah, salah dia memaafkan atau bukan itu urusan dia. Yang penting kita minta maaf. Kalau ada rantangnya yang belum pulang, kembalikan. Kalau ada uangnya yang belum dibayar, baca dulu perjanjiannya kapan. Kalau belum sampai perjanjian tanggalnya, ya jangan dikembalikan. Janjinya kemarin bayar utangnya kapan? 1 Agustus Pak Ustadz. Kita puasa kapan? 1 Maret insya Allah. Belum bayar, 5 bulan lagi, jangan bayar sekarang. Sesuai tanggal. Kamu kemarin utang sama dia? Iya. Tanggal berapa bayarnya? 1 Mei. Tahunnya nggak jelas. Maybe yes, maybe no. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan Allah rezekinya untuk berbuat baik, insya Allah. Makanya saya di mana-mana tausiah itu jamaah saya tanya, maukah Bapak Ibu jamaah semua memaafkan silap salah Abdul Somad? Nah, biasanya udah itu udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan malu minta maaf. Suami-suami yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, yang jawara-jawara, yang kumisnya melintang, yang badannya berotot, kalian minta maaf ke istri. Siap minta maaf ke istri? Siap. Saya nggak siap. Saya nggak pernah ngomong ke istri saya, please forgive me. Ustadz sendiri ngomong ceramah katanya minta maaf, tapi Ustadz sendiri nggak pernah ngomong maaf. Saya memang berceramah, tapi untuk mengungkapkan kata maaf itu lebih baik saya memindahkan Bukit Uhud. Berat, Besti. Lalu bagaimana cara saya minta maaf? Saya kirim SMS. Sudikah engkau memaafkan aku? Insya Allah kalau bapak minta maaf, berat pakai lisan, pakai tangan, berat pakai tangan, pakai senyuman, insya Allah semua ibu-ibu ini akan memaafkan bapak. Betul Bu? Dari bunyinya kelihatannya enggak. Ada yang lebih berat daripada sholat, ada yang lebih berat daripada zakat, ada. Apa dia? Meminta maaf dan memberikan maaf. Betul? Oh, ngaku semuanya. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah minta maaf? Jangan jawab, saya jawab sendiri. Hari Senin Nabi meninggal, hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Berapa harikah jarak antara Nabi minta maaf dengan meninggal? Jangan jawab. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran fa hadha zahri. Siapa yang pundaknya, belakangnya, kulitnya pernah aku cambuk, hadha zahri, ini pundakku, silakan balas. Fal yastaqid minhu. Nabi minta maaf. Siapa kamu? Nabi yang dijamin masuk surga, Nabi yang dijamin memberi syafaat, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi minta maaf. Kamu STJ, status tak jelas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang sakit hati, tersinggung, pernah aku caci maki, perasaannya tersakiti, hadza irdi, ini harga diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyastaqid minhu, silakan balas. Siapa yang uangnya pernah kupinjam, jangan jawab. Lalu sahabat berdiri, innalaka alayya thalatha darahim, engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada sahabat? Idfa' ya Fadl bin Abbas, bayar. Ini contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini sebetulnya saya menyampaikan minta maaf sekarang ini, seminggu menjelang Ramadan ini terlambat. Innallaha la yattali'un, Allah memperhatikan, super perhatian, lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampunkan semuanya pada malam nisfu Sya'ban, seminggu yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampunkan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Illa, kecuali ada 2 orang yang tidak diampunkan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, musyrik yang masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawat, Naham, batu, hantu, tuyul. Semua kita di sini sudah menyembah Allah, la ilaha illallah. Ada yang kedua yang tidak dimaafkan Allah, siapa? Musahin, orang yang belum berdamai dengan tetangga, menantu dengan mertua, bapak dengan ibu, suami dengan istri. Maka pulang dari sini yang belum berdamai, bawa bendera putih. Bendera putih dalam perang itu damai, tapi di kampung saya bendera putih innalillah.
Ibu minta maaf sama bapak, bapak minta maaf sama ibu, murid minta maaf kepada guru, guru sudah lama dimaafkan oleh murid. Ustadz Somad, saya sudah lama memaafkan kesilapan kesalahan jamaah. Jamaah nggak tahu sudah maafkan atau belum, tapi saya yakin dan percaya semua yang hadir, hujan-hujan, basah-basah, padahal ini mestinya di rumah nonton TV sinetron, betul? Tapi hadir malam ini, ya Allah, jamaah yang hadir malam ini berikanlah semuanya kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang pertama minta ampun sama Allah, yang kedua minta maaf sama manusia. Berikutnya yang saya ingat sebetulnya, saya cuma mau ngetes saja jamaah ini masih sadar atau sudah kehilangan kesadaran. Masya Allah, tabarakallah, ini jamaahnya full, ke kanan jamaah, ke kiri jamaah, ke depan jamaah, ke atas jamaah, ke atas jamaah, ke belakang kolam ikan jamaah juga. Ikan-ikan itu semuanya sedang bertasbih. La yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi memintakan ampun untuk dia. Buka dalam kitab Sunan Ibnu Majah bab muallimin nas al khair. La yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Makhluk yang ada di langit, malaikat, makhluk yang ada di bumi, jin dan manusia, memintakan ampun kepada ustazah-ustazah, kepada ajengan, kepada pangersa, kepada para kiai, kepada para ustadz yang mengajarkan kebaikan. Hatta al-hutu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Hatta namlatu fi juhriha, semut-semut yang ada di dalam lubang kayu memintakan ampun untuk para guru-guru kita. Al-hutu fil bahri, ay orang-orang kaya yang punya akuarium yang besar, yang ikannya semuanya, ikannya beristighfar untuk para ajengan, untuk para pangarsa, untuk para kiai. Apa kata ikannya? Ya nggak tahu. Kok nanya saya?